Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Trisna Komalasari. Pada pertemuan berikut saya masih menyambung dari pengembangan dari kota sehat. Nah, berikut yang saya paparkan adalah indikator dari penyelenggaraan kabupaten dan kota sehat. Nah, untuk penilaian terhadap indikator yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau pencapaian kegiatan dari segi jangkauan atau output dari program kota sehat. Nah, setiap daerah diantaranya dapat memilih atau menetapkan indikator sesuai dengan kegiatan, kondisi dan kemampuannya masing-masing, dan kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah. Setiap tahun, sasaran indikator dan sasaran berkembang sesuai kondisi yang ada. Selanjutnya, untuk forum bersama pemerintah daerah dapat memilih besaran indikator yang sesuai dengan kapasitasnya. Yang ketiga, pencapaian pendekatan kabupaten kota sehat tergantung dari kemampuan dari masing-masing daerahnya. Yang keempat, indikator proses adalah cara mengukur seberapa jauh langkah-langkah kabupaten kota sehat sudah dilaksanakan di masing-masing daerahnya dengan dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, Perda, kemudian penerapan dan pelibatan masyarakat, aktivitas kelembagaan yang ada yaitu forum kabupaten kota sehat, forum komunikasi kelurahan, desa sehat, pokja, dan tim pembina. Kemudian indikator output adalah pencapaian sasaran kegiatan yang telah disepakati oleh masyarakat. Kemudian indikator gerakan masyarakat antara lain ditunjukkan dengan adanya program percontohan, dana berputar, keterlibatan forum dan masyarakat terhadap forum yang dilaksanakan sektor, adanya kegiatan, penyuluhan rutin, penyebarluasan informasi melalui media massa, pembuatan media, poster, leaflet, kesenian tradisional, dan lain-lain, atau pertemuan seminar, workshop, atau forum penyampaian konsep pemecahan masalah kepada pemerintah daerah atau sektor tentang program yang disepakati. Nah, di sini ada indikator pokok dan indikator umum. Untuk indikator pokok diantaranya yang pertama, wajib belajar 9 tahun, kemudian angka melek huruf atau angka melek huruf di sini artinya tidak ada lagi manusia yang terjadi buta huruf, kemudian pendapatan per kapita domestik meningkat, kematian angka bayi per 1000 kelahiran menurun, angka kematian balita per 1000 kehidupan menurun, kemudian angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kehidupan menurun, adanya RUT atau rencana detail tata ruangan kota yang spesifik dan terarah, kemudian ada program dana sehat dan jaminan sosial nasional bagi masyarakat yang tidak mampu. Kemudian ada indikator umum, di sini adanya dukungan Pemda, kemudian adanya program pendukung di tiap sektor, kemudian berfungsinya tim pembina kabupaten, kota, dan kecamatan, berfungsinya forum desa dan kota, kemudian adanya sekretariat forum, berfungsinya forum komunikasi desa dan kelurahan, kemudian berfungsinya pokja kelurahan dan desa, kemudian adanya kesepakatan masyarakat dan Pemda tentang pilihan tatanan dan kegiatan, kemudian adanya perencanaan forum yang disepakati masyarakat dan Pemda. Yang ke-10 adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui forum komunikasi pokja. Nah, kemudian selanjutnya ada indikator khusus, diantaranya adalah kawasan pemukiman dan sarana serta prasarana. Yang pertama dari indikator kabupaten atau kota sehat. Di antaranya adalah udara bersih, air sungai bersih, penyediaan air bersih, individu dan umum. Untuk udara bersih diantaranya harus memenuhi standar ISPU atau kendaraan bermotor memenuhi syarat emisi, ya. Kemudian peningkatan penggunaan bahan bakar yang memenuhi syarat, tidak terjadi polusi gitu ya. Kemudian penurunan kasus gangguan pernapasan atau ISPA atau pneumonia, ini bisa juga diakibatkan oleh limbah pabrik ya. Kemudian penurunan kasus TB paru, ya. Untuk air sungai yang bersih di sini terlarang membuang sampah ke sungai. Kemudian terlarang juga membuang kotoran manusia ke sungai atau secemplung ya. Kemudian terlarang membuang sampah limbah industri ke sungai, itu harus ada IPAL-nya. Kemudian adanya penaatan fisik bantaran sungai.
Kemudian untuk penyediaan air bersih, baik individu dan umum, diantaranya meningkatnya cakupan penggunaan air bersih, meningkatnya cakupan kualitas air minum, harus memenuhi syarat kesehatan, diantaranya tidak berasa, tidak berwarna, ya, kemudian dan tidak berbau. Kemudian peningkatannya yaitu masyarakat memeriksakan airnya ke laboratorium serta penurunan kasus diarenya. Nah, untuk pembuangan air limbah domestik dari rumah tangga di sini diharapkan dari sistem pengolahan limbah kota memenuhi syarat. Ada IFAL-nya ya. Kemudian adanya gerakan masyarakat dalam pembangunan SPAL atau jamban. Cakupan penggunaan sarana air limbah dan jamban yang sehat ini harus memenuhi syarat. Kemudian ada selokan yang terbebas dari jentik nyamuk, kemudian penurunan kasus dari filariasis atau kaki gajah. Untuk pengelolaan sampah di sini diharapkan sampah tidak menumpuk di TPS atau pemukiman. Kemudian terlaksananya pemisahan sampah basah dan sampah lainnya atau sampah organik dan non-organik. Kemudian TPA tidak mencemari lingkungan setempat. Kemudian angka kepadatan lalat ya. Di sini lalat juga bisa menimbulkan terjangkit penyakit. Kemudian angka jentik Aedes aegypti menurun. Kemudian terlaksananya program PSN 3M di sekolah atau di tempat-tempat umum. Untuk perumahan dan pemukiman di sini indikatornya adanya sarana fasilitas umum, seperti sarana olahraga, sarana kesehatan atau beribadah. Kemudian ada bebas jentik dari Aedes aegypti, bebas banjir. Kemudian meningkatnya rumah sehat yang memenuhi syarat. Untuk rumah sehat yang memenuhi syarat diantaranya tidak lembab ya, kemudian ventilasinya atau sirkulasinya baik. Kemudian menurunnya keluhan kesehatan akibat pencemaran industri atau pertambangan. Kemudian tidak terjadi kejadian luar biasa seperti penyakit diare, DBD atau malaria. Kemudian meningkatnya pemanfaatan puskesmas. Jadi setiap orang atau individu selalu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya. Kemudian rumah sakit menyelenggarakan pelayanan 4 spesialis dasar diantaranya. Kemudian untuk pertamanan dan hutan kota, di sini tersedia taman dan pertamanan, adanya pengaturan pemeliharaan hutan. Nah, untuk sekolah di sini indikatornya harus adanya kegiatan UKS dan organisasi BP3. Kemudian meningkatnya kesehatan murid, terlaksananya program olahraga yang terencana, menurunnya jumlah peserta didik putus sekolah. Kemudian untuk pengelolaan pasar, di sini indikatornya yaitu keamanan dan kenyamanan terjamin bagi masyarakat atau konsumen. Kemudian pemeliharaan kebersihan oleh pedagang ya, tidak membuang sampah sembarangan walaupun di pasar tradisional. Kemudian tersedia sarana mencegah kebakaran. Kemudian toilet umum terjaga kebersihannya. Kemudian pasar yang memenuhi persyaratan. Kemudian terlaksananya program jaminan kesehatan pada pedagang. Nah, untuk sarana olahraga dan rekreasi serta tempat bermain anak-anak, di sini indikatornya tersedianya sarana prasarana untuk berolahraga, tersedianya tempat bermain anak-anak dan rekreasi, kemudian tersedianya pelayanan kesehatan olahraga, meningkatnya derajat kesehatan kebugaran jasmani masyarakat, kemudian meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat berolahraga secara teratur dan terukur ya. Kemudian untuk penataan sektor informal, diantaranya dengan indikator adanya penataan sektor informal, kemudian tidak menimbulkan pencemaran bagi lingkungan, kemudian adanya program untuk meningkatkan perekonomian pedagang, kemudian terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan bagi pekerja. Nah, selanjutnya di kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi, di sini ada pelayanan angkutan umum, pelayanan terminal dan halte, rawan kecelakaan, penataan, tertib lalu lintas dan keselamatan, serta kemasyarakatan. Indikatornya di sini yang diukur ada terpenuhinya persyaratan kendaraan umum yang bersih dan higienis, serta bebas rokok. Jadi di sini di dalam kendaraan umum dilarang juga merokok ya. Kemudian terpenuhinya persyaratan emisi kendaraan bermotor, artinya
itu yang bisa mencemari lingkungan. Kemudian bebas dari kebisingan. Bebas dari kebisingan artinya itu yang dilarang memakai knalpot yang bisa menimbulkan kebisingan. Kemudian jaminan keamanan angkutan barang dan pangan di sini. Kemudian adanya pemeriksaan kendaraan secara rutin dan berkala untuk uji kelayakan kendaraan. Kemudian selanjutnya untuk pelayanan terminal dan halte, di sini terpenuhinya persyaratan udara di kabin dan di terminal. Kemudian terpenuhinya pengaturan jalur kendaraan yang aman bagi penumpang. Kemudian adanya terminal. Untuk rawan kecelakaan di sini yaitu dapat pertolongan yang cepat dari kecelakaan, tersedianya peringatan perambuan di daerah rawan kecelakaan, tersedianya pelayanan gawat darurat di puskesmas daerah rawan kecelakaan, menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas. Kemudian selanjutnya untuk penataan di sini ada tingkat kepadatan kendaraan dan kemacetannya. Nah, pengaturan jalur kendaraan umum, pengaturan kendaraan pribadi, sepeda motor dan pejalan kaki. Kemudian untuk tertib lalu lintas dan keselamatan dengan indikatornya terlaksananya gerakan disiplin berlalu lintas, ada di setiap sudah ada rambu-rambu lalu lintas, kemudian menurunnya kasus pelanggaran lalu lintas, kemudian di kemasyarakatan terlaksananya persyaratan pemberian SIM dan perpanjangannya, kemudian terlaksananya penggunaan bahan bakar ramah lingkungan yang tidak menimbulkan polusi, kemudian tersedianya bengkel yang terakreditasi. Untuk kawasan pariwisata, di sini adanya informasi objek wisata, kemudian adanya informasi tentang kesehatan pariwisata. Untuk informasi wisata dan kesehatan, di sini ada sertifikat layak hotel meningkat. Jadi hotel yang layak ya, kemudian sertifikat layak restoran atau restoran yang layak gitu ya. Kemudian tidak mencemari lingkungan dari limbah atau sampahnya. Kemudian terjaminnya bersih di lingkungannya. Kemudian di sarana pariwisata yaitu peningkatan jumlah wisatawan baik asing ataupun domestik. Kemudian untuk objek dan data dari tarif wisata yaitu terselenggaranya asuransi kesehatan bagi wisatawan, kesehatan petugas penjamah makanan di restoran memenuhi syarat, kemudian tidak terjadi keracunan makanan, kemudian penurunan kasus kecelakaan dari objek wisata. Untuk pelayanan kesehatan di sini diantaranya indikatornya adanya sarana telekomunikasi, tersedia sarana dasar, air bersih, jalan, limbah, dan sampah, tersedia sarana transportasi wisatawan yang memadai, kemudian tersedianya sarana tangga darurat. Untuk sarana penunjang lainnya yaitu adanya sarana telekomunikasi, telepon, wifi, internet, dan sebagainya, kemudian tersedianya sarana dasar seperti air bersih, jalan, limbah, dan sampah, tersedianya sarana transportasi wisatawan yang memadai, tersedianya sarana tangga darurat. Kemudian kemasyarakatan di sini penurunan kasus gangguan keamanan atau kerusuhan, anak jalanan, asongan, dan kriminal. Nah, untuk kerusuhan ini biasanya di masyarakat kita temui dengan anak-anak geng ya, dengan melakukan kerusuhan ya. Kemudian anak-anak jalanan yang suka berkumpul di lampu-lampu merah gitu ya. Kemudian pedagang-pedagang asongan gitu ya, sehingga lalu lintas ini terganggu. Kemudian untuk peningkatan pendapatan masyarakat ini peningkatan pendapatan masyarakat dinaikkan. Kemudian terselenggaranya pendidikan, latihan, kursus bagi masyarakat pemandu pariwisata atau pramu wisata. Kemudian untuk kawasan industri dan perkotaan sehat, diantaranya ada lingkungan fisik industri. Di sini industri perkotaan sesuai dengan RDTRK ya. Kemudian pemukiman di sekitar kawasan industri tidak kumuh. Kemudian emisi atau effluent memenuhi persyaratan, tersedia ruangan khusus untuk merokok. Untuk lingkungan fisik kantor dan perdagangan, di sini bangunan memenuhi persyaratan fisik dan higien, tidak mencemari lingkungan.
Kemudian untuk penataan sektor informasi, adanya penataan sektor informal, peningkatan pendapatan masyarakat, peralatan yang hygiene atau bersih dan sanitasi dan sarananya, kemudian tersedianya jaminan kesehatan. Untuk keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan kecelakaan serta ruda paksa, di sini indikatornya itu terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan bagi karyawan, penurunan kasus penyakit akibat kerja, penurunan angka kematian dan kecacatan akibat kecelakaan dan ruda paksa, berfungsinya institusi pembina kesehatan dan keselamatan kerja, emisi dengan memenuhi syarat tempat kerja bebas dari bising. Kemudian untuk sosial ekonomi dan budaya serta kesehatan masyarakat, di sini meningkatnya kesempatan kerja atau berusaha bagi masyarakat sekitar, tersedianya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, kemudian terpelihara keamanan dan ketertiban, tersedianya pendidikan atau latihan khusus bagi tenaga kerja. Untuk kawasan pertambangan, di sini untuk lingkungan pertambangan, dapat terselenggaranya asuransi kesehatan bagi wisatawan, kesehatan petugas pejamah makan di restoran memenuhi syarat tidak terjadi keracunan makan, penurunan kasus kecelakaan objek wisata. Kemudian untuk reklamasi daerah bekas tambang, adanya perencanaan teknis reklamasi, terlaksananya reklamasi dan revegetasi, adanya pengawasan dari masyarakat atau forum, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja di sini indikatornya terjadi penurunan kasus kecelakaan kerja, penurunan kasus penyakit akibat kerja, terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan bagi karyawan atau BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian sosial ekonomi dan masyarakat, di sini adanya prioritas lapangan kerja, adanya bantuan sarana pendidikan, adanya sasaran pelayanan kesehatan. Contohnya dari adanya bantuan sarana pendidikan baik formal maupun informal. Kemudian selanjutnya untuk pemukiman, ini ada peningkatan kualitas sanitasi dasar, peningkatan kebersihan sanitasi perumahan, gerakan masyarakat meningkat perilaku bersih dan sehat atau PHBS. Untuk kawasan hutan sehat, di sini ada pemantapan kawasan diantaranya pengakuan masyarakat terhadap status kawasan, keikutsertaan masyarakat dalam tata batas kawasan, kemudian terwujudnya tata batas kawasan. Untuk keamanan hutan, di sini menurut kasus perlambatan dan pembakaran hutan. Kemudian menurun kasus penembangan liar. Kemudian udara memenuhi persyaratan ISPU dan menurunnya kasus ISPA. Untuk rehabilitasi hutan, di sini indikatornya meningkatnya pelaksanaan reboisasi atau penghijauan, kemudian meningkatnya gerakan masyarakat dalam penghijauan, terpelihara daerah resapan air, kemudian berfungsi bangunan penanggulangan erosi dari sumber daya air tersebut. Untuk keanekaragaman hayati, yaitu indikatornya menurunnya kegiatan pembaruan secara liar terhadap satwa yang dilindungi, menurunnya kegiatan pemungutan secara liar tumbuhan yang dilindungi, kemudian menurunnya perdagangan satwa yang dilindungi secara liar, kemudian menurunnya perdagangan tumbuhan yang dilindungi secara liar. Kemudian sosial ekonomi dan kemasyarakatan, di sini tersedianya akses pemanfaatan hasil hutan tertentu oleh masyarakat, adanya pelayanan kesehatan yang memadai di kawasan sekitar hutan, adanya sarana pendidikan yang memadai di kawasan sekitar hutan. Nah, selanjutnya untuk ketahanan dan pangan gizi. Di sini untuk ketersediaannya, indikatornya terlaksananya intensifikasi pertanian dan pola tanam, baik pertanian dari jenis makanan pokok ataupun makanan non pokok. Kemudian ada pola tanamnya. Kemudian masyarakat menyediakan lumbung pangan. Kemudian pemerintah menyediakan buffer stok. Kemudian selanjutnya adalah pendistribusian, yaitu berfungsinya lembaga distribusi pangan supaya merata ya. Kemudian untuk konsumsi di sini indikatornya terjangkaunya daya beli masyarakat, tidak terlalu mahal ataupun murah atau sampai merugikan petani. Kemudian meningkatnya KEP total.
Kemudian masyarakat mengkonsumsi makanan secara B3. Kemudian menurunnya proporsi balita dengan gizi buruk. Kemudian berfungsi lembaga konsultasi gizi. Nah, untuk kewaspadaan di sini indikatornya terjadi penurunan kasus gizi berlebih, ya. Kemudian ada bebas keracunan pestisida petani, berarti meminimalkan penggunaan pestisida pada tumbuhan. Kemudian kecamatan bebas rawan pangan, berarti untuk swasembada pangan di sini harus ada stoknya ya di tiap kecamatan. Kemudian menurunnya penderita kreatin baru, kemudian kecamatan bebas rawan gizi. Kemudian untuk kemasyarakatan di sini indikatornya ada kegiatan kelompok masyarakat dalam penanggulangan masalah gizi, meningkatnya pendapatan petani, kemudian petani mendapat pelatihan untuk intensifikasi pertanian dan pola tanam. Kemudian untuk kehidupan masyarakat yang sehat, yang mandiri, diantaranya ada perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, tempat-tempat umum, pemukiman perumahan, dan penggunaan sehat. Di sini untuk perilaku PHBS diharapkan peningkatan kegiatan kelompok masyarakat, yaitu berolahraga secara teratur. Kemudian meningkatnya kegiatan kelompok masyarakat penanggulangan nafkah, meningkatnya kegiatan kelompok masyarakat penanggulangan HIV/AIDS, meningkatnya rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat atau tidak merokok, atau aktivitas fisik setiap hari dan gizi seimbang. Kemudian pada tempat-tempat umum di sini, tempat-tempat umum baik sehat, layak dan sehat seperti hotel, taman, tempat rekreasi dan tempat hiburan. Kemudian tidak terjadi kasus keracunan di fasilitas penyedia makanan atau restoran atau toko-toko makanan setempat. Kemudian adanya kemudahan untuk orang cacat tubuh atau disabilitas. Kemudian jasa boga atau restoran atau rumah makan dan tempat pengolahan makan lain layak serta sehat. Kemudian menurunnya kasus legionellosis di tempat umum. Kemudian adanya kawasan bebas rokok di tempat umum. Kemudian untuk pemukiman perumahan dan bangunan sehat, indikatornya itu peningkatan rumah sehat yang memenuhi syarat tadi seperti memiliki ventilasi dan pencahayaan, kemudian bebas dari pencemaran industri, penurunan kasus penyakit yang terkait dengan lingkungan, kemudian adanya program perbaikan rumah sehat oleh masyarakat. Untuk penyediaan air bersih diantaranya kualitas air minum memenuhi syarat kesehatan, tercapainya kualitas bakteriologis ya, berarti bakterinya diminimalkan, kemudian meningkatkan cakupan air bersih, penurunan kasus diare, kemudian masyarakat memeriksakan airnya ke laboratorium. Untuk kesehatan dan keselamatan kerja, teman-teman bisa lihat tadi berfungsinya institusi pembina kesehatan, kemudian 5 industri diolah secara aman dan sehat, tempat kerja memenuhi persyaratan kesehatan, pekerja mendapat pelayanan kesehatan, penurunan kasus kecelakaan, penurunan kasus penyakit akibat kerja, adanya pemantauan perilaku buruh dalam K3, menurunnya angka kematian dan kecelakaan karena kecelakaan dan ruda paksa di rumah, jalan raya, sekolah, dan tempat umum. Kemudian untuk kesehatan keluarga dan reproduksi KB, di sini perkembangan kelompok masyarakat peduli dalam pelayanan kesehatan, tersedianya fasilitas pelayanan konseling remaja, terlaksananya pemeriksaan kesehatan pada siswa SD oleh tenaga kesehatan yang terlatih atau guru UKS. Nah, berikut adalah penjelasan dari indikator untuk pengembangan kota sehat. Dengan referensi masih sama dari Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138 Kemenkes 2005 tentang penyelenggaraan dan Kabupaten Kota Sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.